warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas keperawatan 2A dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung akan memberikan informasi atau penjelasan mengenai korban kekerasan seksual pada anak dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap orang tua dan juga anak, dampak apa sih jika terjadi kekerasan seksual pada korban atau pada anak tersebut. Nah, bagaimana tipsnya agar terhindar dari kejadian tersebut? Lalu jika sudah terjadi atau sebagai korban, bagaimana sih mengatasi trauma yang terjadi gitu? Berikut penjelasannya, selamat menyimak. Atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua, di mana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan pemaksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindakan pemerkosaan ataupun perbuatan pencabulan. Berikut adalah hak-hak dasar anak. Yang pertama yaitu hak kelangsungan hidup. Termasuk di dalamnya, survival right ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik, sehingga terhindar dari beberapa penyakit infeksi yang mematikan. Yang kedua, hak berkembang atau development right, bahwa pemberian gizi dan pendidikan serta sosial budaya yang memungkinkan anak berkembang sebagai manusia dewasa yang beridentitas dan bermartabat. Yang ketiga, hak memperoleh perlindungan atau protection right, memperoleh perlindungan dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan baik oleh warna kulit, ideologi, politik, agama, maupun kondisi fisik. Dan yang keempat, hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidupnya. Hak-hak dasar anak sebagai manusia harus diperhatikan dan upaya perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan ini. Karena anak sebagai modal bangsa akan menerima estafet demi masa depan bangsa. Dengan demikian, anak sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar tersebut harus diwujudkan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Seksual terhadap anak dapat menimbulkan trauma loh terhadap anak tersebut. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan trauma apa saja yang dapat ditimbulkan terhadap anak. Nah, yang pertama itu ada gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini antara lain adanya rasa takut atau khawatir dalam hubungan seksual, lalu tidak lagi mempercayai orang lain dan mengalami depresi, lalu adanya rasa ingin bunuh diri. Karena ketika korban merasakan depresi terhadap dirinya, itu tingkat bunuh dirinya itu sangat tinggi. Yang kedua itu ada secara medis nih. Kalau misalkan secara medis itu anak hasil kekerasan hubungan seksual dapat berpotensi mengalami kecacatan baik fisik maupun mental. Dan yang ketiga, akibat lain yang sangat meresahkan si korban, itu korban selalu disalahkan dan dapat stigma buruk dari masyarakat. Padahal itu bukanlah kehendaknya. Yang harus disalahkan adalah si pelakunya, pelaku kejahatan seksual, bukan si korban. Dan yang terakhir itu berbagai studi memperlihatkan baik dewasa atau anak-anak korban dari kekerasan hubungan seksual seperti incest biasanya akan memiliki rasa harga diri rendah, lalu memendam rasa bersalah dan sulit membangun hubungan dengan orang lain.
Maka dari itu, ketika kita menemukan korban dari kekerasan hubungan seksual, kita beri semangat, kita beri dukungan terhadap korban tersebut agar korban tersebut semangat untuk hidup dan tidak adanya rasa ingin. Kemudian ada dampak psikologis terhadap anak. Yang pertama, emosinya tidak stabil, cenderung diam dan tidak mau keluar rumah. Lalu depresi, ketakutan, dan cemas. Lalu korban selalu melamun dan merasa malu terhadap teman-teman yang lainnya. Alasan mengapa anak mudah menjadi korban kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa di sekitarnya. Hal ini yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemudian ada juga dampak sosial terhadap anak. Yang pertama itu tidak bisa melanjutkan sekolah, tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar, korban diasingkan oleh keluarga dan tetangga masyarakat di sekitar. Lalu kejelasan hukum status anak hasil inses dan keberlangsungan keluarga anak. Tugas lembaga atau instansi terhadap kasus kekerasan pada anak. Masing-masing lembaga maupun instansi sosial melakukan peran dan fungsinya masing-masing. Di antaranya, 1. Konsultasi hukum, 2. Merujuk ke psikolog, 3. Pendampingan meditasi atau bantuan hukum, 4. Pendekatan dan pendampingan korban, 5. Korban dirujuk ke shelter guna penyembuhan psikopis atau trauma korban, 6. Pelaporan ke pihak hukum, 7. Memberi motivasi, 8. Merujuk korban ke shelter dinsos untuk mendapatkan pelayanan psikolog, agama, dan kesehatan, 9. Memberikan bantuan UEP untuk korban, 10. Pendampingan BAP, visum, dan di pengadilan. Identitas pelaku kekerasan. Kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu 1. Familial abuse. Termasuk familial abuse, yaitu kekerasan seksual di mana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini, termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalkan ayah tiri atau kekasih, pengasuh, atau orang yang dipercaya merawat anak. Meyer Tower 2002 menyebutkan kategori seksual dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama penganiayaan, kategori kedua pemerkosaan, kategori ketiga pemerkosaan secara paksa. 2. Extrafamilial abuse. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak yang telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi di mana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu dan tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui, mereka takut akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu, berdasarkan orang tua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian dan harus diwaspadai.
Ada 4 dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami seorang anak, yaitu ada pengkhianatan, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, dan stigmatization. Pengkhianatan. Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orang tuanya, dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak di otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anaknya. Lalu yang kedua ada trauma secara seksual. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya. Lalu yang ketiga ada merasa tidak berdaya. Rasa takut menembus kehidupan korban, mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang dialami oleh korban, disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Lalu yang keempat ada stigmatization. Stigmatization, korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan mampu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dari orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialaminya. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya. Menumpulkan indranya atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi keluarga terhadap pengalaman kekerasan seksual yang menimpa anaknya. Di antaranya, A. Dukungan sosial dan emosional yang membuat setiap anggota keluarga merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya, dan menjadi bagian dari keluarga. B. Kelekatan atau ikatan emosional yang dimiliki satu sama lain dalam keluarga dikarenakan adanya keterbukaan di mana setiap anggota keluarga saling berbagi perasaan, jujur, dan terbuka satu sama lain. C. Meningkatkan komunikasi dengan anak. Pola komunikasi yang efektif, terbuka, langsung, dan terarah. Dengan cara ini akan terbentuk sikap keterbukaan, kepercayaan, dan rasa aman pada anak. D. Keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya, baik itu penanganan secara hukum maupun pemulihan secara psikologis, layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua. E. Pemahaman orang tua terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya. F. Spiritualitas dan nilai-nilai yang dimiliki dan dianut dengan baik oleh sebuah keluarga. D. Sikap positif yang dimiliki keluarga dalam memandang kehidupan termasuk krisis dan permasalahan yang ada. H. Keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang dimiliki keluarga yang terkait dengan perencanaan terhadap masa depan yang dimiliki oleh keluarga dan kendali terhadap permasalahan yang terjadi melalui perlibatan orang tua dalam memutuskan langkah-langkah penanganan secara Bagaimana trauma healing pada sosial, yaitu dengan masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban dan juga tidak memberikan penilaian yang buruk.
perlakuan semacam ini sebagai salah satu perwujudan perlindungan, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut menjalani kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa sih tipsnya agar anak terhindar dari korban kekerasan seksual ini? Nah, yang pertama yaitu mengajarkan anak tentang bagian tubuhnya. Nah, orang tua sangat perlu mengajarkan atau mengenalkan kepada anak tentang bagian-bagian tubuhnya, seperti organ-organ intim. Mungkin pada umumnya orang tua akan sangat canggung saat mengenalkan organ intim kepada anak. Namun hal tersebut sangat penting dilakukan karena pengenalan ini dilakukan sebagai dasar edukasi seksual kepada anak. Nah, yang kedua yaitu ajarkan anak area mana saja yang tidak boleh tersentuh oleh orang lain. Nah, setelah mengajarkan tentang bagian tubuhnya, nah orang tua harus menekan kepada anak area mana saja yang tidak boleh tersentuh oleh orang lain atau terlihat. Nah, seperti area dada, kemaluan, atau bokong. Selain itu juga, pelecehan seksual pada anak juga dicegah dengan mengajari anak rasa malu untuk memperlihatkan bagian intim sejak dini kepada orang lain. Yang ketiga yaitu mengajarkan anak untuk mewaspadai orang yang tidak dikenal. Anak perlu diajarkan agar waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Jika ada orang yang dikenal mendekatinya atau bahkan memberikan barang, memberikan uang atau bahkan makanan, nah pastikan anak untuk tidak tergoda dengan orang tersebut. Dan yang tak kalah penting yaitu membekali anak dengan bela diri. Nah, jadi itulah tips-tips agar anak terhindar dari korban kekerasan seksual. Kesimpulannya adalah kekerasan seksual suatu tindakan yang dilakukan oleh kalangan orang dewasa, tentunya pria, terhadap seorang anak perempuan dengan cara mereka tuh memberikan ancaman, jadi si anak tuh tidak mempunyai pilihan. Lalu dampak yang terjadi apa sih? Tentunya mengalami gangguan psikososial gitu. Sosial, contohnya kayak gangguan emosi, depresi, si anak merasa minder, tidak ada semangat untuk hidup karena merasa malu, merasa dikucilkan oleh masyarakat. Terus masih banyak lagi deh gitu. Gimana sih tipsnya untuk terhindar dari kejadian tersebut? Tipsnya, kita sebagai orang tua harus mengedukasi si anak tersebut, dan kita harus menjaga atau mengawasi si anak tersebut dari jauh gitu. Jangan terlalu dikekang, tetapi jangan terlalu lengah juga. Pokoknya kita harus pintar sebagai orang tua gimana caranya menjaga anak kita. Lalu tips bagi si korban bagaimana? Nah, jadi untuk menghilangkan trauma pada si korban, kita sebagai masyarakat itu tidak perlu untuk menjauhi, tidak perlu menjudge atau memberikan penilaian buruk, karena kesalahan 100% bukan salah si anak gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat tuh harus mengayomi, memberikan semangat, karena dengan cara seperti itu si anak dapat hidup kembali. Maksudnya mempunyai semangat untuk hidup. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.